Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan lagi tentang sihir balon. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya, jangan di skip dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau saya ada upload video terbaru, ada notifikasi yang masuk ke zona YouTube kalian. Oke, gak perlu banyak basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Cerita kali ini diangkat dari X cerita Siska. Rumah tanggaku rusak karena wanita itu. Dia memakai darah haid dan mencampurkannya ke dalam makanan suamiku agar bisa tumbuh. Ritual ini disebut sihir balut. Sungguh semua ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Bu Tuti. Rumah tangganya harus hancur karena karyawannya sendiri. Sungguh jika berujung seperti ini, dia sangat menyesal mempercayakan semuanya kepada karyawannya yang bernama Mawar. Jika Bu Tuti dan Pak Asnan, ia mempunyai usaha sangat besar. Dikatakan sangat sukses. Nah, karena semua ini terjadi, Pak Asnan sampai buka cabang di mana-mana. Di suatu hari, Pak Asnan ini kekurangan pegawai atau karyawan. Akhirnya, dia buka loker buat siapapun di salah satu kantor anak cabang. Setelah buka loker, banyak yang memenuhi kualifikasi saat ini. Nah, ada cewek yang bernama Mawar. Dia cerdas, baik, dan juga bagus. Sangat sopan santun. Karena sifatnya yang bagus dan juga bisa merangkul siapapun, si Mawar ini diberi jabatan yang bagus di kantor anak cabang itu. Bu Tuti ini juga percaya banget sama Mawar. Bu Tuti juga percaya sama Mawar, sampai menjadi tangan kanannya Bu Tuti. Apapun dipercayakan kepada Mawar. Setelah setahun berjalan, tiba-tiba ada keanehan yang terjadi kepada suaminya. Firasat Bu Tuti saat itu berkata demikian. Entah mengapa, sepertinya ada yang aneh dengan sikap suaminya saat itu. Pak Asnan sering memakai vakum dan juga dandan yang rapi. Ya, Bu Tuti mengira bahwa Pak Asnan saat itu ingin bertemu dengan temannya atau rekan sesama wirausaha. Tapi keanehan muncul ketika Pak Asnan jarang pulang ke rumah. Bu Tuti saat itu mencoba untuk tidak curiga karena dia sudah percaya 100% kepada suaminya. Suatu hari, Bu Tuti ingin berangkat umroh sendirian. Urusan rumah dia pasrahkan kepada Mawar. Waktu di Tanah Suci, dia juga sering bertemu lelaki yang sama persis dengan suaminya. Nah, anehnya lelaki itu berbuat tak senonoh saat itu. Bu Tuti hingga istighfar dan membatin, "Ya Allah, ini di tempat suci kok bermaksiat." Tapi saat itu ditoleh kembali, pasangan itu gak ada. Setelah selesai umroh, Bu Tuti mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Tetangganya berkata bahwa suaminya sering membawa perempuan ke rumahnya. Tetangga itu juga berkata kalau pakaian perempuan itu tak senonoh. Kaget dong Bu Tuti. Tidak langsung percaya dengan perkataan tetangganya. Dia mencoba untuk tetap percaya bahwa suaminya itu setia dan menganggap semua yang terjadi itu ini adalah cobaan. Nah, suatu hari Pak Asnan ini izin keluar dengan tampilan yang matching. Bu Tuti curiga karena toko memang semua libur. Akhirnya saat sang suami pergi, dia membuntuti suaminya dari belakang. Ternyata sang suami menuju ke hotel. "Loh, kok ke hotel?" kata Bu Tuti. Bu Tuti mencoba tenang dan tidak panik saat itu. Gak ngerti kenapa, tiba-tiba ditelepon Mawar dan bertanya keberadaan di mana. Saat ditanya, Mawar berkata bahwa dia sedang berlibur dengan keluarganya. "Oh, berarti Bapak memang bertemu dengan temannya." Tetapi, waktu ingin pulang, Bu Tuti terkejut ketika melihat Mawar turun dari mobil dan masuk ke dalam hotel. Wah, pikirannya udah kemana-mana.
Setelah Mawar masuk, Bu Tuti dengan cepat mengikuti dan bertanya kepada petugas. Ternyata benar, mereka memesan kamar. Waktu mendatangi kamar itu, kemudian Bu Tuti masuk. Hatinya hancur melihat Pak Asnan dan Mawar ternyata habis hubungan. Bahkan Mawar merekam hubungan di dalam HP-nya. Emang gila si Mawar ini. Kemudian Bu Tuti membawa Mawar dan Pak Asnan untuk berbicara di rumah. Dan kemudian hasilnya memang mereka berdua saling menyukai. Setelah itu Bu Tuti bercerai dengan Pak Asnan. Kemudian Pak Asnan menikah dengan Mawar. Mereka membuka usaha masing-masing. Setahun kemudian terdengar usaha milik Pak Asnan bangkrut dan usaha milik Bu Tuti berkembang pesat. Kemudian ada pegawainya yang datang kepadanya. Dia bernama Lydia. Ternyata Lydia ini adalah sahabatnya Mawar dahulu. Dia adalah saksi kejamnya niat Mawar saat itu ingin merebut suaminya Bu Tuti. Bahkan Lydia saat itu adalah orang yang menemani Mawar ke orang pintar untuk meminta syarat merebut Pak Asnan dengan cepat. Ternyata Mawar melakukan ritual kotor yang bernama sirih balut. Dia juga mencampurkan darah haidnya setiap bulan kepada makanan yang dimakan oleh Pak Asnan. Sungguh jijik dan juga sangat mengejutkan bagi Bu Tuti. Bahkan agar Mawar bisa menjadi perhatian ke semua orang, termasuk Bu Tuti, dia juga mengambil sperma Pak Asnan dan mencampurkan dengan air liur. Sangat menjijikkan ya. Setelah tercampur, maka dia akan menuangkan air itu ke nasi yang akan dimakan siapapun. Agar ritual itu sempurna, Mawar harus sesering mungkin melakukan hubungan jadi pisang. Menjadi pisang, Pak Asnan harus cucup sesering mungkin agar Mawar bisa membacakan jampi-jampi untuk menyempurnakan ritualnya. Sungguh terkejut dengan hal itu, Mawar yang dianggap adalah gadis yang baik ternyata ular yang berbisa. Bu Tuti hanya bisa berdoa agar segala dosa yang dilakukan oleh Mawar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pertanyaan demi pertanyaan yang dialami oleh Bu Tuti selama ini sudah terjawab. Memang saat dahulu masih bersama Pak Asnan, banyak sekali kejadian yang tak masuk akal yang terjadi di rumahnya. Seperti banyaknya penampakan dan juga hal-hal yang aneh. Ada pula kejadian yang disaksikan Bu Tuti langsung yang terjadi di rumahnya saat itu, di mana ada bola api yang melayang-layang di atas kamarnya dan kemudian menghilang. Setelah Pak Asnan bangkrut, dia dikabarkan bercerai dengan Mawar dan Bu Tuti tidak mengerti kabar selanjutnya dari mereka. Hingga suatu hari datang sepasang suami istri yang bertamu ke rumah Bu Tuti. Ternyata mereka adalah orang tuanya Mawar. Saat ditanya ada keperluan apa mereka sampai datang kemari, ternyata mereka membawa kabar yang mencengangkan. Mawar dikabarkan koma di rumah sakit. Sang ibu meminta kepada Bu Tuti agar mau menjenguk Mawar di rumah sakit karena Mawar sering menyebut nama Bu Tuti sebelum koma. Karena merasa iba, akhirnya Bu Tuti mau menjenguk Mawar dan saat itu memang tak sadarkan diri. Bu Tuti hanya bisa pasrah kepada Tuhan agar Mawar diberikan yang terbaik untuk hidupnya. Entah mengapa saat itu Bu Tuti ingin sekali membacakan doa di telinga Mawar. Kemudian dengan sendirinya Bu Tuti berdoa, namun setelah itu Mawar dinyatakan meninggal dunia. Dari kejadian ini kita dapat belajar tentang tidak selamanya bukan kehendak kita bisa kita miliki dengan secara yang spiritual, bisa membahayakan diri kita sendiri dan bisa merugikan orang lain. Cukup sekian cerita kali ini.
Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau saya ada upload video terbaru, ada notifikasi yang masuk ke beranda YouTube kalian. Dan saya minta saran-saran untuk video berikutnya. Oke, see you next time.